Nah, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini kita ketemu lagi ya di webinar Beta Creative Class. Ini adalah webinar Self Development Class di mana kami sebelumnya sudah melakukan beberapa kali webinar. Webinar kami di bulan kemarin itu tentang anxiety ya. Nanti ada juga di YouTube. Jadi kalau teman-teman mau lihat tentang webinar-webinar kami yang sudah pernah ada, bisa cek di YouTube channel kami di kelas Beta Kreatif. Nah, hari ini ya kita akan membahas satu hal yang cukup menarik tentang self forgiveness dan love language ya. Ini kayaknya anak muda banget ya tentang love language ini kayaknya lagi hype ya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua tentang bagaimana caranya kita untuk belajar mulai memaafkan diri dan ada bahasa cinta yang bisa kita pakai untuk sebagai ekspresi ya. Nah, langsung aja. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Juliet Genoveva Jaratari. Saya adalah founder dari Beta Creative Class dan saya pernah menjadi radio announcer di Petra FM Yogyakarta. Saya juga business owner dari Glyph Flourish and Give. Saya presiden direktur dari CV Sumbaino Jaya. Dan selain saya ngajar di Beta Kreatif, saya juga ngajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di manajemen di UKAW ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung aja. Selama hidup, pasti kita pernah melakukan sesuatu kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Ini pasti ya. Saya yakin teman-teman ikut webinar malam ini pengen tahu kira-kira apa sih yang bisa membuat seseorang itu mengalami kesulitan ya dalam melakukan self forgiveness. Nah, ketika kita melakukan kesalahan ya, baik yang itu kita sengaja ataupun yang tidak kita sengajai, biasanya kita akan memberikan sebuah respon. Nah, respon yang kita berikan itu cukup beragam. Ada yang mungkin merasa kesal, ada yang mungkin merasa marah karena dia melakukan satu kesalahan tertentu, atau mungkin merasa sangat bersalah, merasa menyesal, bahkan bisa menimbulkan rasa benci terhadap diri sendiri apabila takaran kesalahannya itu sudah cukup tinggi menurut versi orang tersebut. Oke, ketika orang lain itu melakukan kesalahan, kita pasti pada umumnya cenderung untuk meminta maaf. Jadi kalau misalkan Selma, kamu sama Feby sekelas, terus mungkin Selma tidak sengaja melakukan satu kesalahan terhadap Feby. Ketika minta maaf, paling Feby, oh ya sudah tidak apa-apa ya. Atau mungkin ada respon sebaliknya, tidak mau memaafkan. Nah, kalau orang lain atau eksternal dari kita melakukan ini, biasanya kita akan lebih mudah. Tapi bagaimana jika kita sendiri ya yang melakukan kesalahan itu oleh dan terhadap diri kita sendiri? Apakah akan semudah itu kita memaafkan diri kita seperti orang lain meminta maaf ke kita ya, atau malah kita memberikan respon-respon tertentu? Seperti itu ya. Lalu mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa artinya memaafkan diri yang sesungguhnya? Ya, seberapa penting sih untuk memaafkan diri sendiri? Apakah dengan melupakan semua kesalahan yang pernah dilakukan, itu berarti sudah memaafkan diri sendiri? Ya, kita belajar semuanya malam ini di webinar Self Development Class. Oke, meskipun terasa sangat penting untuk memaafkan orang lain, kapasitas seseorang untuk mampu memaafkan diri sendiri atau melakukan self-forgiveness memiliki posisi yang sangat krusial terhadap kesejahteraan psikologis seseorang. Jadi, memaafkan itu merupakan kebutuhan untuk eksistensi diri seseorang. Dengan memaafkan, seseorang dapat memperbaiki relasi dan membangun kembali dukungan sosial serta meregulasi emosi negatif yang dimiliki. Seperti itu ya. Jadi kalau kita melepas maaf ya, melepas pengampunan ya, kita dengan lapang dada menerima dengan ikhlas, itu akan sangat berdampak positif untuk diri kita. Karena menurut penelitian-penelitian yang sudah ada, ketika kita melakukan memaafkan, di situ kita sudah melepaskan energi-energi negatif yang ada. Nah, kita ngomong soal memaafkan diri sendiri atau self-forgiveness.
Self forgiveness itu merupakan proses di mana seseorang melepaskan segala bentuk kebencian dan rasa sakit hati terhadap kesalahan ataupun pelanggaran dirinya sendiri. Kadang kita sangat sulit ya untuk bisa menerima kesalahan yang kita lakukan sendiri. Apalagi kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang kita anggap, aduh ini sangat malu-maluin ya, di depan umum, banyak orang melihat, lalu kemudian kesalahan yang kita lakukan itu kita asumsikan sebagai sesuatu yang sangat fatal. Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus melakukan itu? Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin menjadi satu pikiran yang membuat kita akhirnya mulai ada di dalam tahap overthinking. Nah, ketika kondisi itu, ada berbagai macam respon yang kita sendiri lepaskan untuk diri kita. Seperti itu ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang memaafkan kesalahan diri sendiri? Itu menjadi satu hal yang lebih sulit dibanding kita menerima maaf dari orang lain. Kalau orang lain meminta maaf ke kita, ya mungkin kita dalam hati terdalam belum tentu juga memaafkan dia ya. Mungkin kita bisa berpura-pura ya. Oke, Selma, aku mungkin nggak suka kamu nyakitin aku atau kamu melakukan kesalahan ke aku. Ya udah aku pura-pura aja bilang ya sudah aku maafkan kamu. Mungkin kita bisa berpura-pura sama orang lain, tapi dengan diri kita sendiri kita nggak bisa berpura-pura ya. Itu kenapa memaafkan diri sendiri itu menjadi hal yang lebih sulit dibanding kita memaafkan orang lain. Nah, kalau ada self forgiveness, lawannya adalah unforgiveness. Apa itu unforgiveness? Nah, unforgiveness merupakan kombinasi dari emosi-emosi negatif yang tertunda. Emosi-emosi tersebut terdiri dari kebencian, kepahitan, rasa bermusuhan, kedengkian, rasa marah, ya, rasa takut terhadap stator atau pemicu stres. Ketidakmampuan untuk memaafkan ini dinilai sebagai respon stres. Ini bisa berdampak terhadap kesehatan seseorang. Memaafkan dapat dilihat sebagai cara untuk mengatasi unforgiveness. Jadi teman-teman, ketika seseorang nggak bisa untuk melepaskan sebuah maaf, nah di situ akan ada banyak sekali efek negatifnya. Mulai dari kebencian, ya, kepahitan, ya, dan lain sebagainya yang bisa bikin kita stres sendiri. Saya pernah nonton satu ilustrasi yang cukup menarik. Jadi ilustrasinya ini terkait dengan kita melepaskan pengampunan ya atau memberi maaf kepada orang lain dengan ikhlas. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ada seorang guru ya, dia menyuruh untuk murid-muridnya itu membuat satu simulasi. Disuruhlah murid-muridnya itu membawa kentang ke sekolah dan kentang itu ditaruh dalam plastik. Lalu plastik itu ditaruh tali, jadi dikalungin ya. Plastik itu dikalungin di leher lalu diisi kentang. Jadi guru tersebut menyuruh kepada murid-muridnya untuk kamu nggak suka berapa orang ya, coba deh kamu masukin sebanyak itu kentang di dalam plastik itu. Jadi rasa benci itu diibaratkan seperti kentang. Jadi misalkan saya nggak suka 10 orang, maka saya harus membawa 10 kentang di leher saya. Itu rasanya berat banget ya. Tapi ketika kita melepaskan kentang-kentang itu dan kita akan merasakan lebih baik, lebih free. Jadi seperti itulah yang diilustrasikan bahwa ketika kita mau melepaskan sebuah maaf ya atau pengampunan, di situ nggak akan ada kepahitan. Karena kalau kita nggak maafin orang lain, kita sendiri yang akan rasa bagaimana susahnya kita ya. Belum tentu kita nggak suka sama orang, terus orang mikirin hal yang sama. Bisa aja kita nggak suka sama orang, orangnya nggak tahu, orangnya happy-happy aja, kita yang malah ada rasa-rasa kepahitan, ya, rasa dengki, ya, rasa marah, rasa takut, bahkan bisa stres. Padahal orang yang kita nggak suka itu belum tentu, ya, mereka berpikiran seperti itu. Nah, itu kenapa kita sangat perlu banget untuk memiliki forgiveness. Nah, ini juga berlaku untuk diri kita sendiri ya, atau melakukan self forgiveness. Memaafkan itu tidak hanya dipandang sebagai kondisi berkurangnya unforgiveness, tapi juga dapat menumbuhkan emosi dan perspektif positif seperti rasa empati, harapan, atau belas kasih. Ya, kita harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengan memaafkan, walaupun itu tidak mudah, kita akan lebih punya rasa empati dan di situ ada rasa belas kasih.
ya. Nah, itu juga berlaku untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang sering terjadi. Kenapa sih sampai orang itu bisa sangat sulit untuk memaafkan diri sendiri atau melakukan self forgiveness? Karena ada sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan ini ya kita bentuk dari mindset. Kalau teman-teman pernah ikut webinar-webinar sebelumnya, kita sudah bahas banyak banget tentang mindset. Bagaimana self-talk itu berpengaruh terhadap mindset. Bagaimana mental block itu akan membantu mindset itu terbentuk menjadi satu hal yang buruk ya. Nah, ini juga termaksud ya, kebiasaan atau habit kita. Habit atau kebiasaan kita untuk mengkritik diri sendiri itu akan membangun satu hal yang kurang baik ya. Ketika kita terlalu mengkritik diri kita sendiri, kita tidak memberikan ruang bebas kepada diri sendiri untuk melakukan kesalahan. Dan ini akan menimbulkan mindset yang salah. Dan terkadang beberapa orang terlalu keras dengan dirinya sendiri. Nah, kita mengkritik itu nggak salah. Kita boleh aja mengkritik, karena itu bisa dijadikan sebagai satu bahan evaluasi. Tetapi ketika kita melakukan kritik yang terlalu keras dengan diri kita, apalagi kita menggunakan standar orang lain untuk diri kita, nah disitulah kita sudah tidak sehat lagi dalam mengkritik diri kita sendiri. Ya, contoh yang bisa kita ambil, misalkan teman-teman di kuliah dapat nilai merah, misalkan dapat nilai 60 ya, padahal teman-teman udah yakin nih bakal berhasil. Lalu apa yang terjadi? Mungkin dalam hati mulai ada rasa kritik ya, kritik terhadap diri sendiri. Ih, memang saya ini nggak mampu, memang saya ini kayaknya emang bodoh ya, atau saya ini memang seperti ini itu. Mulai ada kata-kata yang tidak enak ya, yang mulai muncul terhadap diri sendiri. Nah, bukan hal itu yang harus kita fokuskan. Yang harus kita fokuskan adalah kita mencari solusi. Kenapa ya saya ini bisa dapat nilai merah? Oh ya, saya kurang belajar. Mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin saya harus merubah cara belajar saya. Nah, kita jangan pernah berfokus terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Kembali lagi, ya, kita pernah bahas sebelumnya bahwa kesalahan itu adalah hal yang wajar. Kesalahan itu bukan satu hal yang harus terlalu kita pikirkan dan berlebih-lebihan, ya. Karena waktu akan berlalu. Dalam public speaking juga kita belajar ini ya, bahwa kesalahan itu adalah satu hal yang maklum untuk kita lakukan, asal kita itu bisa untuk merubahnya, ya. Kita nggak boleh fokus pada kesalahan aja, tapi kita coba untuk mencari tahu mengapa kesalahan itu bisa terjadi. Seperti tadi ya, ketika dapat nilai merah, jangan mengkritik diri kalian karena kalian nggak bisa ini segala macam ya, atau membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tapi coba untuk uh, mencari tahu kenapa sih sampai saya bisa dapat nilai merah seperti itu ya. Dan yang paling penting adalah kita harus mencari solusi. Karena kalau kita melakukan evaluasi tanpa tahu solusinya seperti apa, itu sama aja ya. Jadi kita harus melakukan solusi. Kira-kira dengan saya belajar seperti ini, apakah menjadi solusi untuk saya bisa mendapatkan nilai yang baik? Nah, itu mulai dicari solusinya ya. Jadi solusi apa yang bisa ditawarkan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Yang menjadi tidak wajar apabila seseorang terus melakukan kesalahan yang sama. Ini harus di-highlight ya. Salah itu wajar, tapi kalau orang itu terus-terusan lakukan kesalahan yang sama, artinya orang tersebut tidak belajar, dan itu menjadi satu hal yang tidak wajar. Ya, tapi kalau kalian baru sekali, dua kali melakukan kesalahan, terus sudah overthinking, sudah takut apa segala macam, menurut saya itu harus dirubah ya mindsetnya, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan yang lain. Salah satunya bagaimana cara kalian untuk memiliki self forgiveness. Seperti itu ya. Oke. Memberi kritik terhadap diri sendiri itu bukan hal yang salah. Semua orang boleh mengkritik diri sendiri. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mengkritik diri sendiri itu bisa kita pakai untuk bahan evaluasi, ya. Tapi di sini yang harus kita highlight adalah mungkin cara kita untuk melakukan kritik itu yang harus diperbaiki, ya. Beberapa orang hanya belum mengerti, ya, belum mengerti gimana sih caranya untuk mengkritik diri sendiri secara lebih sehat. Kritisi perilaku bukan kepribadiannya.
bangun kebiasaan untuk memaafkan diri sendiri ya. Jadi kita ketika mengkritik diri sendiri, usahakan itu dilakukan dengan cara yang lebih sehat. Ya, caranya seperti apa? Ketika kita melakukan kritik, kita jangan lihat ke pribadi kita sebagai seseorang yang salah melakukan sesuatu, tapi kita lihat ke perilakunya. Oh ya, saya kurang belajar, makanya nilai saya rendah. Misalkan seperti itu. Jangan ngeblame diri kalian. Seperti itu ya. Ini harus dibangun kebiasaannya untuk bisa memaafkan diri sendiri. Tapi bukan berarti kita juga mentolerir atau kita biarkan hal-hal negatif itu terus ada dalam diri kita. Ini harus dirubah ya. Kita belajar ya memaafkan diri, lalu kita maju ke depan. Bukan kita terus melakukan kesalahan yang sama. Itu menjadi satu hal yang tidak wajar ya. Oke, self forgiveness merupakan terapi untuk memaafkan diri sendiri agar bisa menggapai hidup yang lebih damai, lebih utuh, dan penuh makna. Memaafkan adalah hal yang sangat mulia, bukan hanya kepada orang lain, namun memaafkan juga penting untuk diri kita sendiri. Ini hal yang sering kali kita lupakan ya. Kadang sama orang kita bisa sangat nice ya, kita bisa memberikan waktu, kita bisa memberikan tenaga, bahkan secara materi juga kita bisa berikan kepada orang lain. Tapi untuk diri kita, kadang hal-hal seperti ini yang tidak kita sediakan space-nya. Ya, kita boleh kasih semua rasa kasih sayang, cinta kita kepada orang lain, tapi untuk diri kita itu harus yang paling utama. Demikian juga dengan hal memaafkan. Dengan mudah kita bisa memaafkan orang lain karena berbagai alasan, misalkan karena kita mungkin merasa ya sudah biar keadaannya lebih baik, atau hanya mungkin sekedar biar dapat simpati, atau mungkin memang tulus kita memaafkan orang tersebut, tapi dengan diri kita, kadang kita sepelekan itu. Padahal self-forgiveness ini merupakan hal yang sangat amat penting kita punya di dalam kehidupan kita. Seperti itu ya. Nah, self-forgiveness bukan berarti kita melepaskan diri dari kesalahan. Jadi kalau kita buat salah, setelah kita melakukan self-forgiveness, ya udah, biarin aja saya malas-malasan belajar. Bukan seperti itu, ya. Tapi kita juga harus melihat dan melakukan evaluasi lagi. Ketika melakukan self-forgiveness, bukan hanya merupakan bahwa sebuah tanda bahwa kita itu lemah. Ketika kita memaafkan diri kita itu bukan berarti kita tidak mampu, tapi di situ menunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang berlapang dada dan berjiwa besar. Kenapa? Karena ketika kita memaafkan diri kita, itu adalah sebuah bentuk penerimaan yang telah terjadi, ya. Dan ketika kita melanjutkan hidup, kita tidak akan memikirkan masa lalu yang tidak dapat dirubah. Karena waktu ini berjalan maju ya, bukan berjalan mundur ya. Ketika kita ada yang belum selesai di masa sekarang atau mungkin masa lalu, sedikit kurang itu akan mempengaruhi aspek kehidupan kita ke depan ya. Mungkin kita nggak langsung direct sama orangnya, tapi ada momen atau ada keadaan tertentu yang membuat kita akhirnya punya trauma tertentu karena belum selesai masalah itu. Ya, seperti yang tadi saya sudah ilustrasikan seperti kentang yang digantung di leher, kalau ditumpuk terus bukan hanya berat, tapi kentang itu kalau dibiarin sama selama waktu itu berlangsung akan membusuk juga ya karena dibungkus dalam plastik ya dan tidak sehat untuk diri kita. Nah, seperti itulah kepahitan. Jadi kalau kita sudah belajar untuk melepaskan ya maaf terutama untuk diri kita sendiri, bukan berarti kita lemah ya, bukan berarti kita mentoleransi apa yang telah kita lakukan sebagai kesalahan menunjukkan bahwa kita ini lemah, tapi disitulah kita akan mulai bangkit dan mulai menjadi lebih baik lagi. Ya, memaafkan diri sendiri ketika memiliki masalah adalah bentuk mencintai diri, ya. Dan ini adalah satu bentuk yang sangat baik ya, karena ketika kita sudah punya self love, kita akan lebih aware, kita akan lebih peduli terhadap diri kita sendiri. Banyak loh orang yang tidak punya rasa cinta terhadap dirinya. Ada orang yang bilang I love myself ya, saya sayang diri saya segala macam, tapi itu hanya sebatas di mulut aja. Ya, banyak ya seperti itu. Saya pun dulu seperti itu. Sampai akhirnya saya belajar bahwa diri saya juga merupakan satu prioritas yang harus saya utamakan ya, bukan hanya mengutamakan orang lain. Diri kita perlu istirahat, diri kita juga perlu dimanjakan,
diri kita juga perlu didengar ya, tubuh kita juga seperti itu. Makanya sangat penting banget untuk kita bisa mencintai diri kita. Gimana sih kalian kalau mencintai seseorang ya, mencintai pasangan misalkan nanti kalau sekarang sudah ada pasangan juga ya, pasti kita akan melakukan berbagai macam hal untuk menyenangkan dia agar hubungan tersebut bisa lebih baik ya. Nah, dengan cara apa? Mungkin memberikan waktu, tenaga, perhatian, kasih sayang, ya, bahkan love language kepada pasangan kita. Kenapa kita nggak mikirin itu untuk diri kita sendiri? Jadi ketika kita sudah berkomitmen untuk mencintai diri kita sepenuhnya, menerima kurang dan lebihnya diri kita, niscaya nanti kita akan bisa lebih peduli dan kita bisa lebih menerima ya dengan semua keadaan yang ada. Nah, ini ada tahap untuk memaafkan. Memaafkan diri sendiri ini dari Robert Enright. Ini bukunya berjudul Forgiveness is a Choice, a Step-by-Step Process to Resolving Anger and Restoring Hope. Jadi ini sangat bagus banget bukunya. Dia mengklasifikasikan tahap-tahapan untuk bisa memaafkan diri sendiri. Kita lihat tahapannya apa aja. Yang pertama, kalian itu akan mengalami perasaan bersalah. Ketika seseorang melakukan kesalahan, tentu saja ada respon ya yang diberikan atau dilepaskan dari diri sendiri. Mungkin bisa merasa malu ya, atau mungkin bisa denial atau melakukan penyangkalan ya. Mungkin merasa oh enggak kok saya enggak kayak gitu kok. Padahal kita sudah ngerti dalam hati kecil bahwa ya saya salah, tapi ada penyangkalan yang kita berikan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan tersebut, berbagai macam respon itu akan timbul, ya. Nah, ini juga yang bisa menimbulkan kebiasaan untuk mengkritik diri sendiri dengan tidak sehat. Ingat yang tadi kita sudah belajar bahwa mengkritik diri sendiri itu tidak masalah, asal dilakukan dengan sehat. Seperti itu ya. Nah, kondisi ini akan menghambat seseorang dapat melaju ke tahap kedua. Gimana caranya kalian bisa melepaskan self forgiveness? Yaitu kalian harus bisa mengakui kesalahannya. Jadi dengan mengakui kesalahan bahwa kalian ini salah, bukan menyangkal kesalahan kalian, kalian akan bisa ya proses menjadi lebih baik dalam self forgiveness. Yang kedua, ketika kalian sudah mengakui kesalahan kalian, kalian akan ada di tahap pengambilan keputusan. Perlahan mulai memaafkan diri untuk kesalahan yang pernah dilakukan. Jika tahap ini berhasil, seseorang dapat mengelangkah ke tahap ketiga. Jadi setelah kalian sudah mengakui, kalian bisa mengambil keputusan. Nah, kita lihat tahap ketiga apa? Tahap ketiga, mulai ambil langkah pasti untuk memaafkan kesalahan. Setelah sudah sadar ya, saatnya ambil keputusan ya, bahwa saya ingin memaafkan kesalahan saya. Tidak mudah loh untuk melakukan self forgiveness kecuali memang kita itu berkomitmen ya, kita berkomitmen untuk menerima diri kita seutuhnya. Misalkan kalau kalian mau mengambil langkah pasti, kalau itu menjadi satu hal yang cukup sulit, kalian bisa menggunakan hal-hal lain. Seperti contohnya, kalian cari informasi tentang self forgiveness. Gimana sih cara saya biar saya bisa memaafkan diri saya sendiri ya? Atau mungkin gimana sih cara saya untuk melepaskan pengampunan? Atau mungkin kalian membangun hubungan yang lebih intim dengan yang di atas supaya kalian bisa lebih lega ya, kalian bisa lebih ikhlas seperti itu ya. Atau mungkin kalau ini sudah sampai tahap yang cukup tinggi ya, kalian punya kesalahan itu menurut diri kalian sendiri takarannya sudah cukup tinggi, kalian bisa melakukan konsultasi secara personal kepada ahlinya. Misalnya ke psikolog atau psikiater ya, konsultasi ya, kira-kira apa sih yang buat saya ini biar lebih lega ya, biar nggak stres lagi, atau mungkin kalau udah parah bisa depresi ya, kira-kira langkah apa aja yang bisa saya pakai. Nah, ini adalah keputusan yang harus kalian ambil dan ini harus kalian lakukan untuk memaafkan kesalahan yang sudah ada. Yang terakhir, kalian harus memahami maksud memaafkan diri sendiri. Dengan pemahaman yang tepat mengenai self forgiveness perlu dilakukan untuk membuat seseorang itu merasa lebih lega ya. Dan ini juga efeknya baik untuk mental kita akan lebih sehat secara mental ya, karena kita sudah melepaskan semua rasa sakit ya,
energi-energi yang negatif, emosi-emosi yang tertahan sudah kita lepaskan, kita keluarkan. Hal ini dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari secara rutin. Jadi kalau terulang lagi ya kita melakukan kesalahan, kita bisa ngerti, oh ya saya belajar dari kesalahan saya sebelumnya bahwa kondisi seperti ini wajar untuk terjadi. Oke, saya harus berkomitmen untuk melangkah maju. Jadi ini harus dibuat menjadi sebuah kebiasaan ya. Mindsetnya harus dirubah biar ke depan bisa lebih baik lagi. Seperti itu ya. Nah, ada yang pernah dengar ini? Ho'oponopono. Ya, agak sulit ya dibaca ya. Ho'oponopono. Ya, coba dibaca dalam hati atau dinyalakan mikrofonnya. Ini agak geli juga kalau kita ngomong lucu ya, tapi ini bagus loh teman-teman. Ho'oponopono. Tadi saya ketika buat slide ini, saya sepanjang mandi sore tadi di kamar mandi, saya ngomong ini terus ya, biar saya nggak salah ngomong ya, karena agak sulit dibacanya. Ho'oponopono ya, jadi ini terus ya diulang-ulang, tadi di jalan juga diulang-ulang. Nah, Ho'oponopono ini merupakan metode memaafkan diri yang berasal dari Hawaii. Nah, ini metodenya bagus. Jadi tadi selain cara memaafkan 4 step dari Robert Enright, teman-teman bisa juga pakai metode ini. Tergantung yang nyamannya aja. Kira-kira lebih nyaman yang mana? Melakukan step by step ala Robert Enright atau melakukan Ho'oponopono, ya, metode ini. Nah, jadi metode Ho'oponopono ini merupakan metode yang bagus untuk memaafkan diri sendiri. Ini asalnya dari Hawaii, teman-teman. Ho'oponopono ini merupakan nama dari sebuah metode terapi kuno. Ini dipakai di Hawaii. Dalam bahasa Hawaii, ho'o berarti menyebabkan, ya. Dan pono-pono berarti kesempurnaan. Sehingga bisa kita artikan secara sederhana bahwa ho'oponopono adalah suatu proses yang bisa menyebabkan kita pada kesempurnaan dengan cara memperbaiki atau merarat kekeliruan. Jadi ada toleransi yang begitu luar biasa tinggi ya. Ada yang keliru, ada yang salah, kita perbaiki ya. Metode ini bisa kita pakai. Orang Hawaii menggunakan Ho'oponopono ini sebagai cara mereka untuk melepaskan maaf kepada orang lain maupun diri sendiri. Kita lihat metodenya seperti apa. Oke, Ho'oponopono ini dapat digunakan dengan mengucapkan 4 kalimat simple yang bisa berdampak luar biasa terhadap diri kita. Kalimat yang pertama, katakan maafkan aku, ya. Kalimat yang kedua, katakan tolong maafkan aku. Kalimat yang ketiga, katakan terima kasih. Kalimat yang keempat, katakan I love you, ya. Nah, 4 kalimat ini merepresentasikan rasa penyesalan, ya, rasa permintaan maaf, rasa terima kasih, dan kasih sayang. Ya, jadi nyambung ya ke love language. Nanti kita bahas lebih banyak lagi. Karena kalau kita bisa mengekspresikan perasaan cinta kasih kita, maka akan lebih mudah membantu kita dalam melakukan self forgiveness. Seperti itu ya. Jadi ini ya bisa diterapkan. Tadi ada 4 cara memaafkan ya dari Robert Enright, dan juga ini ada metode lain yaitu metode dari orang Hawaii kuno yaitu metode Ho'oponopono. Nanti teman-teman kalau penasaran ya dengan metode ini, di searching aja di sini ya, nonton di YouTube banyak banget metode Ho'oponopono ini. Emang lucu kalau kita ngomong dengan dialek kita dan juga bahasa kita, tapi ini begitu powerful teman-teman ya, karena kalimat ini merepresentasikan rasa penyesalan dan rasa syukur seseorang terhadap ketika mereka mendapatkan maaf dari orang lain atau dari diri mereka sendiri. Seperti itu ya. Ekspresikan rasa cinta terhadap diri sendiri dan orang lain dengan love language. Nah, kita masuk ke love language lagi nih. Love language itu apa sih? Itu adalah bahasa cinta yang tepat. Mungkin teman-teman pernah dengar love language atau mungkin pernah nonton. Kamu love language-nya apa ya? Pernah ditanyain seperti itu ya. Apa ya love language ya? Bingung ya love language itu apa ya? Bahasa cinta itu apa ya? Nah, biar kita nggak bingung, kita belajar sama-sama malam ini ya. Jadi, ada satu kutipan yang menarik. If you have so much love to give, please give some of that
love to yourself first. Jadi kalau kalian punya banyak cinta, ya, kalian punya banyak rasa kasih sayang, coba kalian berikan ya beberapa dari rasa cinta kasih itu terhadap diri kalian sendiri. Sebelum kalian kasih ke orang lain ya, dikasih kembali dulu ke diri kita sendiri, ya. Nah, love language atau bahasa cinta adalah cara untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang kepada seseorang. Cara mengungkapkan cinta, cara mengungkapkan bahasa cinta ini tidak selalu ditunjukkan kepada pasangan. Bisa juga ke orang tua, ya, antara orang tua ke anak, kakak ke adik, perhatian untuk keluarga, perhatian kepada sahabat, atau bahkan kepada diri kita sendiri. Ya, jadi love language ini seperti luapan perasaan kita. Kita bisa melepaskan rasa cinta kita melalui ekspresi-ekspresi yang kita berikan. Baik itu dalam semua hubungan ya, bukan hanya berpasang-pasang aja, tapi antara relasi kita dengan banyak orang, antara orang tua, sahabat, dan bahkan diri kita sendiri. Ya, mencintai diri sendiri dengan dewasa itu bisa kita lihat ketika seseorang itu mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Artinya di sini menunjukkan bahwa orang tersebut adalah seorang yang memiliki rasa tanggung jawab atau responsibility. Menemukan solusi yang tepat atas masalah yang terjadi, berpikiran positif, peduli terhadap kesehatannya, cara berinteraksi dengan orang lain, dan menempatkan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan kondisi. Jadi di sini kita mengukur ya seberapa sih kita punya tingkat kedewasaan ini. Kita bisa lihat gimana sih cara kita menempatkan diri kita dalam setiap situasi dan kondisi. Nah, teman-teman, kadang kita melupakan banyak hal yang penting untuk diri kita sendiri, apalagi soal kesehatan ya. Kita mungkin bisa kasih perhatian berupa kata-kata ya, word of affirmation kepada pasangan kita. Kamu jangan lupa makan ya, misalkan seperti itu. Nanti kamu sakit, tapi kita sendiri belum makan. Nah, itu bisa jadi contoh ya. Atau mungkin kita care sama orang lain dalam berbagai macam hal. Tapi untuk diri kita sendiri kadang kita lupa gitu ya. Nah, makanya sekarang mulai untuk kita bangun rasa awareness ya, kepedulian, kesadaran untuk mencintai diri kita sendiri. Dari situ kita akan sangat bisa untuk mengekspresikan perasaan cinta kasih kita, dan juga kalau kita punya kesalahan, kita akan lebih gampang untuk memberikan maaf kepada diri kita sendiri. Nah, untuk menjadi diri, apa adanya, perlu jujur dengan identitas. Nah, jujur dengan identitas ini adalah hal yang sangat menarik ya untuk kita bahas. Banyak orang itu tidak berani menunjukkan identitas dia sebenarnya itu seperti apa. Misalkan saya ambil contoh Jasmine. Jasmine mungkin kurang suka bergaul sama teman-teman yang terlalu banyak jalan-jalannya, ya, banyak buang-buang uangnya, banyak jajan di luar ya, karena Jasmine mungkin secara pribadi adalah tipe orang yang sederhana, orang yang lebih menyukai hal-hal yang sederhana, yang simple, kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik, bisa diselesaikan dengan baik, atau kalau bisa diselesaikan di rumah aja, ngapain sih kita jalan-jalan, mungkin seperti itu tipikal Jasmine atau identitasnya. Tapi karena Jasmine berada dalam lingkungan yang menuntut untuk ayolah kita jalan ke sini, kalau kamu tidak ikut berarti ya sudah kita nggak mau temenan sama kamu, contohnya seperti itu ya. Kadang ada loh seperti itu, saya juga dulu punya teman-teman yang saya lihat tipikal-tipikal seperti ini waktu zaman sekolah, zaman kuliah ya, seperti itu. Nah, karena adanya penolakan atau mungkin ada orang lain yang lebih mendominasi dalam satu lingkungan, kita akan sangat sulit untuk menunjukkan identitas diri kita. Makanya orang-orang yang berani untuk menunjukkan identitas dirinya, atau seperti Priska ya, kita ambil contohnya Priska, walaupun di sekolah dulu ya, mungkin banyak orang yang nggak suka karena alasannya juga nggak tahu ya kenapa orang-orang pada punya negative thinking kepada Priska, tapi Priska berani menjadi dirinya sendiri. Ya udah, masa bodoh, terserah kamu mau temenan sama aku atau tidak, terserah. Yang penting aku tetap memegang teguh prinsipku dan tetap menunjukkan identitas aku apa adanya, bahwa inilah aku. Seperti itu ya. Nah, kembali lagi kita lihat bahwa self love atau kita mencintai diri kita sendiri
bukan hanya melakukan segala sesuatu yang kita suka aja. Jadi ketika kita punya self love, bukan berarti kita harus memberikan semua yang kita suka. Misalkan kita suka shopping, ya, suka belanja online, suka check out online, ya, atau mungkin kita suka makan, ya, kita ngabisin duit kita untuk jajan seperti itu. Tapi ketika kita sudah ada dalam kedewasaan self love, kita juga memahami bahwa tidak semua yang kita sukai akan berdampak baik untuk diri kita, ya, sekalipun itu akan membuat kita bahagia. Nah, ini sudah menunjukkan kedewasaan seseorang. Ketika dia punya rasa cinta terhadap dirinya, dia akan tegas, ya. Dia tahu bahwa membelanjakan semua uangnya untuk membeli barang online, ya, itu memang bikin dia happy. Oh, saya punya baju baru, tas baru, sepatu baru. Tapi apa yang harus dia buat? Mungkin dia di hari-hari berikut dia akan kesusahan, apalagi anak kos, ya, kesusahan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, mungkin susah untuk beli makan, ya, terpaksa harus nelpon orang tua lagi buat kirimin duit lagi, ya, akhirnya ada pengeluaran lagi. Atau mungkin yang lebih ekstrimnya karena gaya hidup, ya, karena suka sekali dengan bahasa self love, jadi saya harus membahagiakan diri saya sendiri, akhirnya mereka itu menjadi tidak ngerti lagi mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi ada dampak negatif yang ditoleransi. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti besok saya ke tetangga kos aja, saya numpang makan di sana kalau dia masak-masak, ya. Padahal dia tahu bahwa itu tidak baik untuk dia lakukan. Tapi karena dia punya pengertian yang keliru terhadap rasa cinta terhadap dirinya, akhirnya dia mengiyakan semuanya aja. Nggak apa-apa saya susah, yang penting saya happy belanja online, punya tas baru, sepatu baru, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang sering terjadi, ya. Saya pun dulu seperti itu, tapi setelah saya belajar lagi bahwa, oh ya, self love artinya saya harus tegas, karena ini menunjukkan kedewasaan atau maturity, ya, kedewasaan saya dalam berpikir sebagai orang dewasa. Saya tidak hanya melihat bahwa ketika saya mencintai diri saya mentoleransi semua perbuatan saya, tapi saya harus tegas. Ada hal-hal yang harus saya cut, ya. Ada hal-hal yang tidak baik mungkin untuk kesehatan saya, untuk keuangan atau finansial saya, untuk mental saya, mungkin, ya, untuk lingkungan pertemanan dan lain sebagainya, itu harus di-cut. Makanya itu kita penting banget untuk memegang prinsip menunjukkan identitas diri. Seperti itu, ya. Kemampuan untuk memahami betapa pentingnya self-love yang benar berbanding lurus dengan saat seseorang menerima cinta dari orang lain. Kondisi ini dapat membuat seseorang memiliki stabilitas emosional secara dewasa dalam membangun sebuah hubungan. Gimana rasanya kalian dikasihi sama orang lain? Misalkan papa mama kalian mencintai kalian tanpa syarat, mengasihi kalian begitu luar biasa, ya, apalagi orang tua kalian, terkhususnya ibu, melahirkan kita ke dunia, itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Atau mungkin kalian dapat cinta kasih dari sahabat, itu adalah anugerah terindah, ya. Kita punya teman-teman yang mengasihi kita, ya, yang selalu ada ketika kita butuhkan, yang, ya, dengan segala keterbatasannya tapi saling mengisi satu yang lain. Atau mungkin saudara, ya, kakak adik yang perhatian, yang saling mengasihi, atau mungkin pasangan sekalipun, ya. Gimana rasanya kalau kalian dikasihi, dicintai, bahagia, ya, hidup kita bermakna, ya. Walaupun mungkin cuma sedikit, hanya orang-orang tertentu saja, tapi itu adalah real, ya. Cinta yang benar-benar nyata dan kita tahu, oh, saya sahabatan sama Selma, saya tahu Selma anaknya kayak apa. Saya tahu Selma setulus apa sama saya, contohnya seperti itu. Saya sahabatan sama Selma, saya tahu dalam kondisi apapun Selma adalah sahabat saya. Nah, contohnya seperti itu. Kita akan merasa sangat bahagia ketika kita memahami, ya, bahwa kita punya self love, kita akan berbanding lurus, teman-teman. Jadi sama, ya, ketika kita mencintai diri sendiri, itu akan menjadi satu kebahagiaan untuk diri kita. Sama ketika kita menerima cinta dan kasih sayang dari orang lain. Jadi itu berbanding lurus, seperti itu, ya. Nah, ketika ini terjadi, kita cenderung akan memiliki emosi yang lebih stabil. Nah, orang yang dipenuhi dengan cinta kasih, misalkan dari keluarga yang support dia atau dari lingkungan teman yang support dia, pasti orangnya itu akan lebih ini, ya, lebih stabil. Jadi misalkan dia nggak mudah marah, dia lebih ceria, dia lebih produktif, ya, dia lebih semangat seperti itu. Tapi kalian lihat orang-orang yang kurang kasih sayang, ya, atau kalian lihat aja orang-orang yang mungkin dia tidak menemukan wadah yang tepat
untuk mengekspresikan perasaan cinta kasihnya. Akan mudah tersinggung ya, akan mudah marah ya, dan itu akan sangat berdampak ya dalam hubungan sosialnya. Makanya penting banget untuk kita punya rasa cinta dan mengetahui gimana sih caranya kita ekspresikan perasaan cinta kasih kita biar kita bisa lebih happy lagi ya, lebih utuh lagi, lebih merasa damai dalam kehidupan kita ya. Dalam kehidupan ini kita punya banyak sekali hubungan. Jadi hubungan itu bukan hanya antara kita dan pasangan ya, bukan hanya terbatas seperti itu. Kita dan diri kita sendiri harusnya kita membangun sebuah hubungan di mana kita harus lebih memahami diri kita, mendengarkan tubuh kita, mungkin waktunya kita take a rest ya. Sudah capek dengan segala aktivitas, tubuh butuh healing, mungkin kita dengerin ya diri kita atau dengan sahabat, orang tua dan lain sebagainya. Kita membangun hubungan dalam kehidupan kita. Makanya ketika ada hubungan, pasti ada yang namanya komunikasi. Nah, bahasa cinta adalah salah satu bentuk komunikasi yang bisa membuat orang lain itu merasa lebih bahagia, lebih utuh, lebih damai lagi. Karena kita bisa ekspres. Ya. Kalian pernah nggak sih ketemu orang yang orangnya tuh cenderung kaku ya? Atau mungkin pernah dapat pasangan ya, mungkin yang mau ngomong cinta aja, mau ngomong love you aja, kayaknya aduh gimana orang ini nggak bisa, kaku banget ya. Karena ada tipikal orang yang seperti itu, belum terbiasa, bahkan ada yang belum tahu caranya untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasihnya. Jadi beruntung kalau kita bisa mengekspresikan cinta kasih kita kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Nah, itu harus kita pelajari ya supaya menjadi sebuah kebiasaan sehingga diri kita ini bisa melepaskan energi-energi yang positif. Seperti itu ya. Love language sebagai cara untuk mengekspresikan rasa cinta terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita sudah mengerti bahasa cinta mana yang tepat untuk kita, nah disitulah kita akan bisa melakukan ekspresi yang membuat kita menjadi lebih hidup ya. Hidup kita bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup kita lebih bermakna. Seperti itu ya. Mengapa sih love language itu menjadi sangat penting? Mungkin teman-teman mulai bertanya nih, kenapa saya penting buat ngerti tentang love language? Jadi, memahami bahasa cinta akan membantu kita mengenali diri kita sendiri dalam mengekspresikan kasih sayang terhadap orang lain. Kedua, ini dapat mendorong kita lebih efektif dalam menyampaikan atau mengungkapkan rasa kasih sayang. Ya, jadi ketika kita bisa mengekspresikan bahasa cinta kita, di situ kita akan mencapai keutuhan secara emosional. Teman-teman bayangin, kalau kalian ketemu ya sama orang yang dia marah, dia diam aja, dia senang, dia diam aja, ya mungkin bahasa gaulnya, ini orang cool banget ya, apapun dia cool, stay cool ya gitu ya, tetap cool aja. Mungkin dia ketawa tapi hanya gitu aja ya. Sedih juga nggak ditunjukin. Orang yang tidak bisa ekspresif itu akan sangat sulit ya untuk bisa menyatakan isi hatinya dibanding dengan orang yang lebih gampang kalau ketawa ya merasa ada satu yang lucu ya, sesuatu yang lucu, selera humornya dia dapet, langsung dia ketawa lepas hahaha, kayaknya lega banget ya. Atau kalau dia marah langsung dia ngomong ya, ih saya nggak suka gini gini gini. Nah, kalian lebih pilih jadi orang yang mana? Kalau saya, kalau orang yang stay cool seperti itu kayaknya misterius sekali ya. Itu kita harus ngomong dengan gaya apa ya. Kita mau berkomunikasi, interaksi juga jadi bingung sendiri ya. Tapi kalau orang yang terbuka, dalam artian masih ada ranah-ranah privasinya juga, tapi orangnya bisa mengekspresikan ya perasaannya, pasti kita akan lebih gampang untuk mendekati atau melakukan sosialisasi dan membangun sebuah hubungan, baik itu pertemanan dan lain sebagainya. Nah, orang yang mampu mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang cenderung memiliki pemahaman diri yang lebih baik, sehingga lebih mudah untuk melakukan self-forgiveness. Jadi, kalau misalkan dia salah, karena anaknya itu uh, bisa untuk mengekspresikan rasanya, kalau kesel ya dia bilang kesel, marah ya dia bilang marah ya, nggak suka dia bilang nggak suka, senang dia bilang senang ya, suka dia bilang suka, itu akan lebih punya pemahaman diri yang lebih baik dibanding orang yang tidak bisa mengekspresikan
perasaan yang ada seperti itu ya. Dan ini juga bisa ngaruh ke gimana sih kita memandang self forgiveness itu. Seperti itu ya. Nah, konsep bahasa cinta atau love language itu pertama kali diperkenalkan dalam sebuah buku karya Gary Chapman. Ini di tahun 1992. Judul bukunya adalah The Five Love Language: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Ya, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ada 5 macam bahasa cinta yang umumnya dimiliki oleh manusia. Jadi kalau tadi mungkin ada yang pernah dapat pertanyaan, apa sih bahasa cinta kamu? Apa sih love language kamu? Nah, kita belajar sama-sama bahwa love language ada 5 macamnya ya. Ini konsep yang diperkenalkan oleh Gary Chapman. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, bahasa cinta yang biasa dilakukan kebanyakan orang adalah act of service. Siapa yang suka act of service? Jadi act of service ini adalah bahasa cinta yang ditujukan dengan cara memberi satu tindakan atau melayani. Ya, tindakan tersebut bisa terjadi secara spontan, tanpa pamrih atau sukarela, dan atas dasar inisiatif diri. Jadi dia banyak melakukan hal-hal yang spontan untuk melayani, atau dia punya kepekaan yang tinggi. Ya, misalkan dia lihat temannya, oh kayaknya si ini belum makan deh, oke deh aku deketin, kamu kok belum makan sih, yuk kita ke kantin bareng. Nah itu punya kepekaan yang tinggi. Atau mungkin dia lihat temannya yang agak murung ya, karena biasa ceria tiba-tiba murung, kamu kenapa hari ini kok lain ya, orangnya itu punya sensitivitas yang tinggi, makanya dia itu cenderung untuk melakukan semuanya itu tanpa pamrih, tulus ikhlas ya. Ini bentuk dari ekspresi bahasa cinta ya. Yang pertama itu adalah act of service. Contoh dari act of service itu apa? Misalkan membawakan uh, mereka makanan tanpa diminta. Jadi kalau misalkan ada teman ya, mungkin kalian lihat teman yang tidak uh, makan, mungkin karena kita nggak tahu ya, mungkin nggak punya uang atau mungkin ada masalah tertentu. Jadi kita menempatkan diri untuk menghibur dan mengajak dia. Jadi kita kasih aja ya, tanpa dia minta, kita sendiri yang menjadi orang yang mendekati dan melayani dia seperti itu ya. Kemudian memberikan hal-hal sepele. Perhatian misalkan, kamu jangan lupa belajar ya, besok kita ada kuis loh, ya. Jangan lupa belajar ya, biar kita sama-sama nilainya baik. Perhatian-perhatian kecil yang sepele, tapi kita nggak tahu efeknya seperti apa. Apalagi kalau kalian kasih perhatian-perhatian kepada orang yang susah untuk mengekspresikan perasaannya, itu akan sangat ngenah ke orangnya ya, yang orang stay cool tadi yang kita gambarin tadi ya. Kalau kalian kasih perhatian ke mereka, itu mereka akan mulai ngerasa bahwa oh kok ada sih yang care sama saya kayak gitu ya. Atau mungkin mereka melihat perhatian itu nggak dibilang mereka happy dengan perhatian yang kita kasih, tapi jauh di lubuk hatinya pasti dia akan menerima ya, akan menerima perhatian yang kita berikan seperti itu ya, karena itu kita kasih dia sebuah luapan ekspresi dari cinta kasih kita seperti itu ya. Kemudian membawakan barang sebelum diminta tolong. Nah, contohnya kalau misalkan kalian lihat dosen kalian ini, saya kasih contoh ya, di kampus, oh ibu bawaan bukunya banyak, oh sini bu, sini saya bantu, ibu akhirnya habis ya, mari saya belikan. Contohnya seperti itu, tanpa diminta, punya sensitivitas. Atau mungkin lihat teman kalian ya, motornya rusak, oh ya udah saya jemput aja ya. Itu merupakan act of service, bagaimana kita bisa memiliki jiwa untuk melayani seperti itu ya. Atau mungkin inisiatif membantu pasangan atau orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Mama lagi apa? Oh ini mama masih kerja ini. Oh sudah mama, biar saya yang masak saja hari ini. Biar saya yang ke pasar saja hari ini. Papa kenapa? Oh papa masih gini. Oh ya sudah, biar saya yang ini, saya yang itu. Nah ini adalah hal yang positif ya, yang bisa kita terapkan. Lalu yang berikut, act of service adalah menawarkan diri untuk membantu mengasuh bayi saudara, misalkan ya, contohnya ya. Misalkan Feby punya kakak yang sudah berumah tangga, lalu punya baby, ya, kakaknya harus kerja dua-duanya, akhirnya Feby karena punya free time, jadi ya sudah biar si baby sama saya aja, saya jagain ya, saya mandiin, saya rawat kayak gitu selama ada waktu free seperti itu ya. Nah, ini adalah hal-hal sederhana
yang menunjukkan kita dalam mengekspresikan love language kita terhadap orang-orang sekeliling kita. Seperti itu ya. Mulai pikir-pikir nih, siapa nih yang punya act of service nih? Siapa yang biasa seperti itu? Ya, ini adalah love language yang uh, menarik ya. Dan saya termasuk tipikal yang seperti ini. Saya suka ya seperti ini ya, punya inisiatif ya. Jadi kalau saya itu karena saya punya love language acts of service, saya suka mengamati orang. Jadi orangnya butuh apa ya kayak gitu ya. Tapi ya harus kita ini juga ya, harus kita lihat-lihat juga. Jangan sampai kita dimanfaatkan sama orang lain. Jadi act of service ini kita pakai untuk mengekspresikan cinta kasih kita. Dan ketika kita melakukan ini, kita akan happy ya. Mungkin kita nggak dapat apa-apa. Kita nolong teman kita yang sedang kesusahan, mungkin kita nggak dapat apa-apa dari dia, tapi kita akan happy. Kenapa kita sampai bisa happy? Karena kita mengekspresikan perasaan cinta kasih kita terhadap teman kita. Contohnya seperti itu ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya word of affirmation. Ya, jadi love language word of affirmation merupakan bahasa cinta yang berupa untayan kalimat atau kata-kata cinta dan kasih sayang. Word of affirmation bisa dikatakan sebagai bentuk penegasan bahwa Anda benar-benar sayang terhadap sesuatu. Ya, misalkan ada dalam hubungan pasangan lah, kita katakanlah seperti itu. Ada pasangan kita yang emang dia tuh sayang sama kita tapi dia jarang banget ngomong I love you misalkan kayak gitu ya. Nah, kita tipikal orang yang punya love language word of affirmation. Jadi, ih kamu tuh sayang nggak sih sama aku? Kalau kamu nggak bilang I love you, mana saya tahu ya. Padahal kita sudah lihat orangnya ini care sama kita, peduli ya, setia segala macam. Tapi butuh penegasan ya. Penegasannya itu kamu harus ngomong ke aku kalau kamu sayang aku kayak gitu ya. Kamu nggak ngomong, aku nggak tahu. Padahal udah ada buktinya. Mungkin orangnya adalah act of service, tapi karena dia butuh penegasan dalam bentuk kata-kata, akhirnya harus diomongin kayak gitu ya, harus diungkapkan bahwa ya saya sayang kamu ya, meskipun saya sudah melakukan semuanya, saya harus katakan bahwa saya sayang kamu seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Nah, contoh word of affirmation kita bisa lihat. Nah, ini yang paling pertama nih malah ketemu ya. Kata-kata saya sayang kamu, aku sayang kamu ya, atau I love you, itu merupakan penegasan dari rasa cintanya. Tapi ini bukan hanya untuk ini aja ya, untuk kita dan pasangan. Kita ngomong ini ke orang tua, it's okay ya. I love you mom, I love you dad, itu merupakan penegasan bahwa kita sayang banget sama orang tua kita ya, atau sama saudara-saudara kita. I love you sister, I love you brother, misalkan seperti itu ya. Nah, kita juga bisa lihat ya, ketika kita mengungkapkan rasa I love you, meskipun kita sayang banget sama orang tua kita dan itu nggak bisa kita jabarkan dengan apapun, tapi dengan ada word of affirmation, semuanya itu menjadi lebih tegas dan nyata ya, bahwa bahasa kita bisa kita tunjukkan melalui ekspresi cinta kita. Kemudian yang berikut, aku sangat bangga padamu, I'm proud of you. Ya, misalkan kita katakan Priska menang juara lomba apa gitu ya, sebagai saudara atau sebagai teman kita support dia. Oh Priska, kamu bisa mencapai ini ya, I'm so proud of you ya. Itu menunjukkan word of affirmation. Meskipun kita bangga beneran sama dia, atau mungkin kita ngepost foto dia, atau mungkin kita ceritain tentang dia ya, tentang Priska dengan keberhasilannya kepada orang lain, tapi kita perlu melakukan word of affirmation untuk menunjukkan rasa bangga kita kepada dia ya, merupakan sebuah penegasan. Lalu yang berikut, kamu itu istimewa, aku percaya sama kamu. Ini mungkin lebih ke hubungan relasi percintaan ya. Kemudian yang berikut, terima kasih sudah menjadi sahabat aku selama ini ya. Karena kita kalau terlalu dekat sama teman, kita nggak bisa ngomong rasa terima kasih karena ya sudah saling menunjukkan cinta kasihnya dari sekian banyak peristiwa ya, sudah saling mengisi ya. Tapi ketika sampai satu titik di mana kita bisa ngomong ke sahabat kita, makasih ya, kamu sudah jadi sahabat aku selama ini. Itu merupakan ekspresi cinta yang luar biasa ya, karena kita sudah saling mengisi ya. Ada yang bilang bahwa pasangan boleh berganti tapi sahabat tetap ya, kayak gitu ya. Banyak sekali di luar sana quotes-quotes atau kutipan-kutipan tentang persahabatan. Contohnya ada yang bilang kalau kamu sudah bersahabat lebih dari 7 tahun,
maka persahabatanmu akan abadi. Nah, contohnya seperti itu dan banyak banget ya. Jadi hubungan persahabatan itu merupakan hubungan yang syarat akan cinta kasih. Makanya kita perlu untuk melakukan love language ya. Lalu, terima kasih sudah memilih aku menjadi pasanganmu. Nah, ini juga penegasan ya. Ketika kita bersama-sama, mungkin kata-kata ini bisa kita pakai membuat hubungan kita lebih harmonis lagi. Misalkan seperti itu ya. Apalagi untuk orang yang sudah berpasangan cukup lama, mungkin 5 tahun ke atas ya, 3 tahun dan sudah masuk masa jenuh. Ketika kita kasih word of affirmation ini seperti air di padang gurun ya, karena kita bisa mengingat lagi ya bagaimana awal kita bersama ya, bagaimana cinta kasih kita pada mulanya seperti itu ya. Nah, terima kasih ya kamu sudah pilih aku, kita sudah bareng-bareng nih selama 5 tahun, misalkan seperti itu. Lalu yang berikut, terima kasih untuk tubuh yang tetap sehat dan kuat. Nah, ini untuk diri kita sendiri ya. Makasih ya kamu sudah, makasih ya misalkan Jasmine, makasih ya kamu sudah semangat hari ini sama saya, meskipun kita gagal, tapi kamu sudah kuat ya, kamu sudah punya bahu yang kuat, kaki yang kuat, mengantarkan saya sejauh ini. Nah, ini adalah word of affirmation. Yang ketiga, quality time. Hayo, di sini siapa yang paling suka quality time? Kalau sama sahabat maunya berdua aja. Kalau ada orang ketiga kayaknya nggak nyaman buat ngobrol ya, atau mungkin pasangan. Nah, quality time memiliki arti yaitu menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang secara berkualitas. Bahasa cinta quality time ini sangat mengutamakan kebersamaan agar bisa memberikan waktu dan kasih sayang sepenuhnya pada momen tersebut. Kadang kita happy ya kalau misalkan kita bisa menghabiskan waktu yang berkualitas untuk ngobrol mungkin atau ngopi bareng atau nonton bareng, bercengkrama ya sama orang yang kita sayang, adik kita, kakak kita, orang tua kita, atau pasangan kita akan merasa happy ya, punya waktu yang berkualitas. Mungkin hanya sejam 2 jam, tapi itu sangat menguatkan banget ya, dan membuat kita lebih bahagia. Contohnya seperti apa quality time? Nah, ini yang sering orang-orang lupa kadang ya, karena terlalu banyak hal yang ada dalam ponsel, sehingga ketika ngobrol sama orang lain, lupa untuk mematikan ponselnya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya kurang suka untuk main ponsel ketika ngomong sama orang. Karena menurut saya itu bentuk kita menghargai orang tersebut ya. Jadi kalau ada yang orang ngomong, saya akan naruh handphone saya meskipun saya sedang balas chat atau saya sedang punya hal yang penting untuk saya selesaikan di ponsel, tapi saya giving time untuk orang tersebut untuk kita bisa ngobrol dulu. Setelah itu baru saya ngambil handphone seperti itu ya. Nah, tapi saya nggak suka juga ketika saya ngobrol sama orang terus dikacangin. Tiba-tiba kalian bayangin nggak sih? Kalian lagi menjelaskan sesuatu atau lagi ngobrol, tiba-tiba orang tersebut langsung ngambil handphone. Itu menunjukkan kayak dia mengekspresikan bahwa, ih saya nggak, apa sih kamu ngomong nggak penting ya, saya nggak suka kamu ngomong kayak gitu kalau pandangan saya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sederhana, tapi banyak orang mungkin tidak terlalu paham bahwa headphone itu kalau kita pegang terus-menerus akan membuat kita kurang untuk berkomunikasi. Makanya lebih baik kita punya komunikasi secara langsung ya, face to face, karena itu udah jarang banget. Lihat sekarang aja kita webinar melalui Zoom ya, nggak langsung ya, melalui handphone juga ya. Tapi ketika kita punya waktu berkualitas untuk ketemu langsung, muka ke muka, kita pakai itu untuk menjadikan momen yang sangat berharga ya. Karena sekarang semua bisa kita lakukan lewat handphone ya. Contoh quality time, mematikan ponsel saat Anda dan pasangan sedang bercakap-cakap atau melakukan sesuatu bersama. Ini harus dibiasain ya. Jadi yang lain disingkirin dulu ketika saya mau ngobrol sama pasangan atau sama siapa aja, bentuk saya menghargai dia dengan saya menyimpan handphone saya ya. Saya memberikan waktu saya untuk mendengar atau untuk berbicara. Seperti itu ya. Lalu yang berikut, meluangkan waktu untuk saling cerita satu sama lain dengan pasangan sebelum tidur. Ini mungkin yang sudah menikah ya, mungkin sebelum tidur cerita, oh gimana pekerjaan kamu ya, gimana hari kamu, tadi gimana, contohnya seperti itu. Lalu berikut, pergi berlibur ke tempat favorit, mungkin sama bestie-bestinya, sama sahabatnya ya, pergi mungkin ayo kita ke mana, kita ke Pulau Semau aja misalkan seperti itu, atau ayo kita pergi ke Rote atau ke Labuan Bajo misalkan seperti itu ya,
ajak teman-temannya atau pasangan atau keluarga untuk berlibur bareng. Di situ ada quality time. Lalu pergi berkencan sekaligus makan bersama, ya, buat yang berpasangan, atau menonton film kesukaan bersama. Nah, ini adalah bentuk dari quality time. Jadi waktunya itu dihabiskan secara berkualitas dengan orang-orang yang kita sayang dan kita cintai. Seperti itu ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, physical touch. Nah, ini paling banyak ya. Ini adalah cara mengekspresikan cinta melalui sentuhan fisik secara konsensual. Tapi jenis physical touch yang ditunjukkan dapat berbeda tergantung pada siapa tujuannya. Misalnya, physical touch kepada pasangan tentu akan berbeda kepada orang tua, anak, atau sahabat. Ya, benar ya. Jadi mungkin Priska sama sahabat physical touch-nya beda, sama pasangan sama orang tua beda ya, karena kita juga orang Indonesia, kita punya norma-norma yang harus kita jaga seperti itu ya, atau etika. Tapi physical touch ini merupakan hal yang sangat sangat baik ya menurut saya. Kalian pernah lihat nggak sih orang yang kadang mereka nggak kenal ya, terus kadang mereka nggak ngerti apa-apa, tapi ada physical touch tertentu, misalkan pelukan ya atau jabat tangan, itu bisa membuat seseorang lebih happy seperti itu ya. Saya pernah nonton satu video singkat, ada orang di luar negeri, jadi orangnya tersebut dia kasih kayak bikin board gitu di apa namanya, di papan tulis free hug ya, siapa aja yang ada masalah sini peluk aku. Nggak tahu ya dia siapa, tapi kasih free hug. Banyak loh ya, banyak loh yang peluk dia, menunjukkan bahwa banyak orang membutuhkan physical touch ya. Pelukan adalah hal yang paling indah, hal yang hangat ya. Kalian bayangin, apalagi kalian yang merantau, ketika ketemu bapak, ibu pulang berpelukan sama bapak dan ibu, atau mau pergi berpelukan sama bapak atau ibu, itu rasanya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Bahagia banget. Jangankan sama orang tua ya, sama pasangan juga seperti itu ya. Kalau bisa pelukan sama pasangan ya, kayaknya ada kebahagiaan tersendiri. Sama sahabat ya, mungkin sedang cerita sedih, tiba-tiba kamu rangkul sahabat kamu ya, kamu belum kasih respon kata apa-apa nih, tapi langsung kamu rangkul aja sahabat kamu, kan membuat dia lebih baik ya. Jadi physical touch itu sangat-sangat membuat seseorang itu menjadi lebih baik ya, apalagi dengan pelukan ya, karena itu menunjukkan ekspresi cintanya seperti itu. Nah, contoh physical touch ini buat yang berpasangan, selalu mencium pasangannya sebelum pergi atau ketika tiba dari satu tempat. Hal yang sederhana, tapi kalau misalkan kita pupuk ini ya, ini buat nanti ya, kalau kalian sudah selesai kuliah dan lain sebagainya, sudah punya pasangan, sudah di fase tersebut, ini hal yang mungkin perlu dijaga. Karena kadang kalau sudah lama ya, sudah lama berhubungan, maksudnya sudah menikah cukup lama puluhan tahun ya, atau belasan tahun, kadang hal-hal ini lupa gitu ya. Tapi kalau ini dipupuk akan menumbuhkan rasa bahagia lagi ya, karena cintanya bisa diekspresikan dan dia bisa menerima, receiving love. Bukan hanya give love, tapi menerima cinta, dan itu akan bikin lebih bahagia. Jadi hal simple aja kalian lakukan, itu akan membahagiakan. Kemudian mengutamakan seks kepada pasangan, atau tidak selingkuh ya, atau tidak melakukan hal-hal lain. Ini untuk yang nanti ya, kalau sudah menikah dan sudah sah nanti ya. Nah, ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan komitmen ya. Ketika kalian lakuin itu, kalian ngerti bahwa ada komitmen yang kalian berikan kepada pasangan kalian, makanya hanya kalian dan pasangan kalian yang bisa memiliki physical touch itu. Orang lain tidak kalian izinkan untuk mendapatkan physical touch itu. Kemudian yang berikut, memberikan pelukan ya kepada orang tua, pasangan, saudara, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi ya kita sudah bahas. Memberi ciuman pipi atau mengelus kepala anak ketika hendak pergi ke sekolah. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita praktekkan juga ya, kalau nanti sudah jadi orang tua ya. Kita buat seperti ini, pasti akan ada rasa yang berbeda, karena ketika seseorang itu menerima cinta yang banyak ya, seperti yang tadi kita bahas ya, orang itu akan lebih bahagia dan ceria ya, dibanding dengan orang yang susah untuk membuka diri dan menerima cinta. Kemudian berpelukan bersama di tempat tidur selama beberapa menit setiap pagi sebelum bangun atau sebelum tidur malam. Ini untuk yang berpasangan juga. Jadi kita sekalian belajar nih, kira-kira harus seperti apa sih dalam mengekspresikan cinta kasih kita. Ingat bahwa
Love language bukan hanya untuk pasangan aja, tapi ini bebas untuk semua hubungan, baik orang tua, saudara, kakak, adik, dan bahkan diri kita sendiri. Seperti itu ya. Yang terakhir, love language yang terakhir, receiving gift, ya, atau menerima hadiah. Orang dengan love language receiving gift akan memperlihatkan rasa cintanya dengan memberikan hadiah atau menerima hadiah. Ketika memberi hadiah atau menerima suatu hadiah, mereka akan merasa sangat dihargai, diingat, dan disayang. Ini saya banget nih. Saya suka banget ngasih orang hadiah, dan saya sangat menghargai sekecil apapun pemberian orang pada saya. Kadang bisa numpuk-numpuk ya. Kita dapat kado dari orang itu, kadang sudah berdebu apa segala macam, tapi menurut saya ketika saya menerima hadiah dari seseorang, itu saya merasa kalau saya itu diingat sama orang tersebut, dan orang tersebut berikan atensi kepada saya atau sayang sama saya. Contohnya seperti itu. Jadi nggak lihat dari seberapa mahal hadiahnya ya atau seberapa banyak hadiahnya, tapi niatnya dan apa namanya pemberiannya ya, cara dia mengekspresikan cinta kasihnya itu yang menjadi satu kebahagiaan buat saya yang menerima ya, sebagai menerima hadiah atau penerima ekspresi cinta dari orang lain. Nah, kita lihat contoh dari receiving gifts. Contohnya adalah memberikan kartu ucapan ketika ulang tahun, anniversary, atau momen tertentu. Ini sangat simple, tapi kalian tahu nggak sih betapa luar biasanya ketika kita bisa mengingat hari ulang tahun seseorang? Ya, ketika kita bisa mengingat ulang tahun seseorang dan kita bilang happy birthday, orang tersebut akan merasa diingat ya. Jadi hal-hal tersebut akan membuat hubungannya itu lebih baik lagi dan lebih bahagia. Jadi kita punya tempat di hati orang tersebut, meskipun hanya dengan mengucapkan happy birthday di hari kelahirannya. Lalu yang berikut membeli hadiah yang bersifat pribadi untuk pasangan. Nih contohnya ya, kalian punya pasangan, oh pasangan saya kayaknya kemejanya sudah rusak. Oke, saya kayaknya di ulang tahun berikan dia kemeja aja. Contohnya seperti itu ya. Kemudian memberikan kejutan tak terduga kepada orang tersayang. Mungkin kasih surprise teman ya, teman sahabat, walaupun kita cuma beli kue yang murah mungkin ya, atau mungkin cuma donat yang murah, tapi karena kita niat ya untuk kasih dia surprise, itu akan menjadi satu momen yang luar biasa membahagiakan. Orang tersebut merasa dicintai, dihargai, disayangin, dan kita pun yang memberikan surprise pada orang tersebut juga merasakan hal yang sama. Kita happy karena kita sudah mengekspresikan love language kita. Lalu yang berikut memberikan kue atau masakan kesukaan ya kepada pasangan, orang tua atau anak, dan juga yang harus kita ingat bahwa bahasa cinta receiving gift ini bisa saja memberikan kado yang terinspirasi dari kenangan-kenangan lama. Salah satunya album foto kenangan. Jadi misalkan kalian sudah lama nggak komunikasi sama teman, katakanlah seperti itu. Tiba-tiba kalian buka-buka handphone atau laptop, wah ini foto kita dulu nih waktu SMP, saya kirim ke dia. Nah itu receiving gift loh. Itu merupakan bahasa cinta kalian. Ketika kalian memberikan itu dan orang tersebut menerima itu, akan ada momen yang diingat. Ya ampun, ini kan waktu kita pulang sekolah, misalkan kayak gitu. Ya kamu masih ingat gak sih sebelum kejadian ini kita main dulu ke sawah, misalkan seperti itu ya. Nah, ketika kalian memberikan foto itu mungkin bukan dalam bentuk kado yang dipita, yang dibungkus, tapi dengan mengirimkan foto lama aja kepada orang yang sudah lama tidak komunikasi, itu adalah hal yang bahagia ya, hal yang bisa menunjukkan cinta kasih kita kepada orang tersebut. Itu contoh untuk receiving gift ya. Jadi ada 5 ya, kita ulangin lagi. Ada 5 love language. Yang pertama, kita ulangin lagi. Yang pertama adalah act of service. Yang kedua, word of affirmation. Yang ketiga, quality time. Yang keempat, physical touch. Dan yang terakhir, receiving gift. Seperti itu ya. Nah, yang harus kita ingat bahwa love language setiap orang itu beda-beda. Nggak sama ya. Misalkan saya suka receiving gift, Baby sukanya quality time, ya. Jasmine sukanya physical touch, misalkan seperti itu. Beda-beda ya. Dan seseorang itu bisa memiliki lebih dari satu bahasa cinta. Jadi beda-beda. Makanya penting banget buat kita memahami akan bahasa cinta agar kita juga bisa menempatkan diri ya, karena ketika misalkan kita melihat orang bahasa cintanya berbeda dengan kita, tapi kita paksa ini, misalkan Feby bukan orang yang suka receiving gift,
tapi Feby ini adalah act of service ya. Feby lebih suka bukti nyata ya. Tapi saya kasih Feby ke dia terus, ya mungkin Feby terima, tapi kado tersebut tidak bermakna lebih untuk Feby ya. Tetapi ketika Feby susah, kemudian saya berikan bantuan kepada Feby, itu akan lebih bermakna ya, karena dia sukanya act of service. Makanya penting banget buat kita ngerti love language ini dan memahami orang lain juga supaya kita memberikan sesuai porsinya. Jangan sampai orang sukanya yang lain, kita kasihnya yang lain. Dan kita pun begitu ya. Jadi penting apalagi dalam hubungan kita transparan dalam berkomunikasi. Jadi jujur aja dengan identitas kita. Oh, saya nggak suka kamu kayak gini gini gini. Saya lebih suka kamu seperti ini ya. Saya lebih suka bukti nyata. Saya nggak suka kamu kebanyakan word of affirmation. Ayolah act of service kayak gitu ya. Atau ngomongnya saya nggak suka terlalu banyak quality time. Saya kan sibuk, kita ngomong seadanya aja. Tapi saya maunya dipeluk terus. Saya sukanya physical touch, misalnya seperti itu. Jadi beda-beda ya. Makanya penting banget buat kita bangun komunikasi ya, dan kita kasih tunjuk identitas kita yang sesungguhnya supaya love language itu bisa saling mengisi dan semuanya bisa bahagia. Ekspresi cinta kita bisa diterima oleh orang dan kita pun juga bisa menerima love language dari orang lain. Seperti itu ya. Jadi, pertanyaannya, bahasa cinta kamu yang mana? Ya, sudahkah Anda mengekspresikannya atau malah belum sama sekali nih, ya? Dan ada satu kutipan menarik yang ingin saya bagikan. Pentingnya untuk memastikan bahwa kita berbicara satu sama lain dengan cara menyembuhkan, bukan dengan cara melukai. Ini dari Barack Obama. Seperti itu ya. Jadi mulai dipikir-pikir, kira-kira love language saya yang mana ya, biar jangan salah. Atau, oh kenapa saya ini sahabatan sama teman saya, tapi kita sering berantem juga. Oh ternyata dia orangnya sukanya lebih banyak word of affirmation ya. Jadi meskipun saya udah ngerjain tugas dan kasih dia, tapi dia lebih suka saya ngomong juga ya. Saya akan kasih kamu padahal ini udah jadi kebiasaan. Misalkan seperti itu. Misalkan ya ini contoh ya. Lebih baik untuk berdiskusi dalam tugas daripada langsung kasih gitu aja ya. Nah, seperti itu. Jadi kadang hubungan itu ada berantem-berantemnya ya. Sama orang tua juga mungkin ada seperti itu, apalagi sama pasangan ya. Ada berantem-berantemnya karena love language-nya tuh nggak ketemu. Satu sukanya yang ini, satu sukanya yang itu ya. Jadi mulai sekarang coba untuk lebih transparan dalam berkomunikasi karena itu penting banget. Kalau Barack Obama bilang, ketika kita membangun komunikasi, kita lebih menyembuhkan ya, bisa untuk membuat orang itu lebih baik daripada saling melukai. Jadi berani untuk mengekspresikan perasaan kalian ya melalui love language dan ingat harus punya penerimaan diri dalam hal memaafkan diri sendiri ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke Feby. Baik, terima kasih Bu Juliet buat materinya. Jujur materi kali ini tuh